Oh, yang kemarin ya, yang itu digas mas, cuma yang 30 km per jam? 30 km per jam, nggak mau lari-lari. Ini Pak, jadi kita sudah mengidentifikasi yang paling parah nih. Di bentuknya kayak gini nih. Ya Allah. Nah, ini udah hancur banget. Nah, ini kalau kita ngelihat displaynya Heklat ini, dia sudah termakan sangat dalam. Astagfirullah. Harusnya tadi kan dia kan mau naik ya. Kalau ini coba dia mau naik apa enggak? Oke. Nah, dia ketika naik ini nggak mau turun. Oh, ini masalahnya. Ya, meskipun sebenarnya di sini ada pernya. Bedanya kalau asli itu mahal. Satu lembar itu bisa 500.000, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AHpedia, masih di bengkel AHA Motor Yogyakarta. Yang sedang memiliki kendala di mobil pribadinya, silahkan merapat ke AHA Motor. Masih ingat nggak Sobat AHpedia, kemarin Pak Taufik dan Mas Hardi melakukan tes jalan satu mobil yang RPM tinggi tapi tidak bisa melejit. Iya, hanya di 30 km per jam. Nah, kemarin ada yang minta, tolong dong Pak, dibuatin videonya kalau sudah overhaul, biar kita tahu masalahnya di mana. Nah, ini dia. Kita langsung saja kepada Mas Hardi. Assalamualaikum Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Seperti permintaan dari Sobat AHpedia di kolom komentar. Ya. Bagaimana kalau pas lagi overhaul dibantu Pak, dibuatin video biar kita bisa lihat apanya yang rusak. Oh iya. Yang mana, Pak? Nah, saya juga nggak tahu nih, kau pas lagi di sini ngapain coba? Saya lagi nyari ini kampas sama display. Wah, ini kena serangan ini, Pak. Kena serangan display ini, Pak. Sudulnya. Oke. Oh, yang kemarin ya, yang digas itu cuma yang 30 km per jam? 30 km per jam, nggak mau lari-lari. Ini Pak, jadi kita sudah mengidentifikasi. Ini nggak usah kita ukur. Oh. Kan kalau kita ukur kan, ini kan misalnya ya, ini jarak antara celah display sama plat ini. Ini dia kalau kita ukur pakai filler gauge, itu rata-rata 0,8 mili. 0,8 mili. Itu paling kalau yang paling renggang itu low reverse itu bisa sampai 1,8 mili, hampir 2 milian lah. Nah, tapi ini kita nggak usah pakai ukuran, Pak. Oke. Karena kita cek pakai visual atau langsung kelihatan ya? Wah, ini udah langsung kayak gini nih, Pak. Wih, ini kampas, Pak. Tadinya seperti apa? Harusnya ada ini kepala apa istilah itu? Nah, ini. Ini udah kayak pedang ini, Pak. Tajam ini. Mau nyoba, Pak? Coba. Aduh, potong ayam bisa tuh. Harusnya dia kampasnya seperti ini, Pak. Normalnya ya. Kampas itu dia mirip-mirip kayak gini. Nih. Nah, ini tadi mulus semua Mas, ininya hilang. Iya. Karena ini habis, karena kemarin kan kita memang mencurigai bahwasanya kampas ini dia habis. Jadi kalau kampas habis itu dia putarannya mampu, pistonnya mampu menekan. Dorong, ya. Tapi si kampasnya nggak bisa, iya sulit ya. Kemarin kan kita kan mencurigai dua faktor ya. Pertama faktor sealnya. Memang didapati mobil ini pernah overhaul. Sebelumnya pernah ganti seal pakai seal yang nggak original. Oh, ini sudah diganti seal ini? Sudah pernah ganti seal. Itu seal yang nggak ori dan dia terlalu lentur. Makanya ini kita ganti pakai yang original. Nah, ini kita pakai ganti yang ori. Nah, ini dia kalau ori itu dia lebih kaku ya. Ini seal yang lama ini. Ini masih bagus sebenarnya. Ini yang tidak ori ini ya? Nah, ini yang nggak ori. Ini dia sealnya sih masih ini ya, masih fleksibel. Nah, ini yang disebutkan Mas kemarin ya, kenapa nggak pakai seal yang apa namanya, yang non ori ya? Yang non ori. Kalau yang ori itu dia lebih kaku. Lebih kaku, lebih press. Sehingga kalau dipasang, ini kan dia kan terlalu lentur, Pak, dan terlalu lebar. Jadi ketika dia dipasang, dia potensi ngelipet di sininya. Di antara piston sama dinding ini ya, Pak. Nah, ini kan dia kan tempat bergeraknya piston. Silindernya ini. Dengan sealnya tadi ya? Jadi seal itu dia itu posisinya ada di sini, Pak. Nah, dia itu berada di bagian bibir luar. Nah, kalau dia sealnya ini dia terlalu fleksibel dan melebar, ini dia potensi yang namanya kelipet.
Kalau Lipet kelipat ya? itu dia harusnya dia rapet, justru terjadi kebocoran. Nah, kalau terjadi kebocoran pistonnya nggak kerja. Nah, yang terjadi di mobil ini ketika tadi kita bongkar, kita langsung dapetin headclatnya. Headclat itu dia yang kecepatan tinggi, Pak. Oh, buat kecepatan tinggi. Gigi Ya, 4 kalau itu, kayak apa kemarin itu? 34 itu dia sebenarnya headclat udah bersinggungan. Oh. Nah, di sini ini kan dia kan normalnya plat ini kita ukur aja ya, Pak ya. Oke, ini ada ukuran ini. Tapi karena udah kelihatan dari mata aja sudah rusak. Ya. Ini coba kita ukur pakai jangka sorong. Ketebalannya. Ini dia ketebalannya 1 mili, 7. 1,7. Nah, ini 1,7 mili, hampir 2 mili ketebalannya. Nah, kalau kita ukur yang rusak, ini dia tadinya 1,7 ya, Pak? Iya, 1,7. Ini berapa? Oh, sorry, ini 2 nih. 2 lapis. Nah, ini nih. Yang paling parah nih. Dia bentuknya sampai kayak gini nih. Oh, ya Allah. Nah, ini udah hancur banget. Oke, ini Udah kita nggak berbentuk ukur. lagi ya. Ini dia ketebalannya cuma 0,5. Masya Allah. 0, ini udah jadi filler gig, Pak. 0,5 dari 1,7 ya? Ya, dari 1,7 0,5. Mungkin kalau yang baru ya. Ini ada baru yang nih. baru nih. Tadi kan yang masih utuh di dalam ini ya. Nah, ini kalau yang baru dia 1,8. 1,8. Nah, 1,8. 1,8. Nah, kalau yang ini udah 0,5. Jadi 0,5 itu kampasnya aja udah nggak ini. Kita hitung misalnya dia plat yang ini ya, Pak ya. Plat yang dalamnya ya. Itu ketebalannya normalnya berapa? Ini kan ada kampas, ada platnya. Ya. Dia platnya kalau masih waras saja itu dia nah, ini dia hampir ini 1 mili. Hampir 1 mili, ya? 0,95-an lah kurang lebih. 0,9-an. Ini platnya, ketebalan platnya. Nah, ini tinggal 0,5. Artinya apa? Dia selain mengikis kampas yang habis, Pak. Ya. Itu sampai kemarin kan kita sempat menyinggung displate ya. Iya, displate, ya. itu yang menjepit antara kampas. Sama jadi kedua displate itu menjepit satu kampas. Nah, kampas itu kan dia didapati ini, Pak, yang dalamnya ini dia ada giginya. Sementara displate itu yang luarnya ada giginya. Iya, yang putih besi apa besi ya? Ya. Nah, ini kalau kita ngelihat displate-nya headclat ini, dia sudah termakan sangat dalam. Astagfirullah. Nah, ini udah meling-meling, Pak. Artinya meling-meling itu dia besi ketemu besi. Makanya kemarin ketika digos RPM 3000 itu, ini bocah ini dia muter, tapi dia bukannya apa namanya? Nempel. Nah, bukannya kampas yang dijepit, tapi plat doang. Plat. Nah, akhirnya kalau besi ketemu besi, maka dia akan menjadi aus. Makanya di dalam ini karter itu ketika kita buka, nanti kita ngambil videonya. Nah, itu karter itu dibuka itu dia bentuknya ada, kayak mana ya? Iya, bentuknya seperti apa namanya? Besi magnet atau biji besi yang menempel di magnet. Jadi dia jabrik-jabrik gitu. Jadi udah kayak ini dong, Mas, mesin gerinda ya? Ya, iya. Kayak habis gerinda. Lagi apa ngasah betul parang gitu ya? Ngasah parang. Makanya ini tajam, Pak, ini, Pak. Ini yang 0,5 ini tajam ini. 0,5 ini ada yang 0,5. Nah, ini kan kita bisa ngelihat ya, display itu warna aslinya kan dia bentuknya kayak seperti ini ya, apa namanya, aluminium ya atau stainless ya. Putih ya. Nah, kalau ini dia udah hitam, Pak. Display. Nah, ini display seperti ini. Ini display aslinya ini, teman-teman. Warnanya seperti ini. Ini kan ada kampas. Ini kampas display. yang ada hitamnya ya. Ya. Nah, ini dia modelnya udah hitam. Karena kenapa kemarin olinya kita cium gosong dari sini ya? Ya, karena ini udah udah mengkontaminasi oli. Jadi dia mungkin habis belum lama diganti oli, tapi setelah diganti oli tidak ada perubahan. Akhirnya hanya baunya saja yang tersisa. Ya gitu. Nah, kalau udah begini, ini selain kita ganti kampas saja kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Karena kalau kita ganti kampas mungkin gapnya harusnya kan limitnya kan 1,8 sampai 2 ya. Yeah. Nah, itu dia limitnya itu 1,6 kalau nggak salah. 1,6. Ini pasti udah di atas 2, jadi kalau nanti piston itu dia menekan, itu jangkauan gerakan piston itu nggak mampu menekan ini, Pak. Ya mungkin mampu tapi tetap ada slipnya antara display sama kampas ini.
Jadi ini diganti dua dong Mas ya? Ya. Display dan Kampas. kampas ya. Display, kampas, terus Seal. piston. Piston. Nah ini piston juga kena. pistonnya kena. Wow. Ini yang heklat ini dia kan modelnya gini Pak. Ini sorry ya, ini saya langsung coba rakit saja. Tuh kawan-kawan. Ini dia. Nanti kita coba tanya Mas Ardi. Nah ini nih. Ini dia kan miring ya Pak ya. Coba kita dipin lampu. Ini kan di sini kan ada celah. Oh iya. Nah, Oh iya nggak rata ya. ini nggak rata iya, nih. Besar ke kiri nih. Ya, lebih. betul. Oh. Nah ini dia nggak rata. Ini dia terjadi kebocoran. Kalau dia misalnya, ini kita ada satu contoh yang normal. Nah ini yang normal nih. Coba tak semprot ya, coba ya. Kasih tekanan ya, pakai angin. Kasih tekanan Pak. Sebentar, tak cari dulu lubangnya. Oke, ini akan kita tes ya Pak ya. Ini dia kalau dia yang normal nih ya. Ini kan ada lubang di heklatnya. Nah ini di sini pistonnya nanti akan naik Pak. Kita akan lihat yang di atas ya kan. Kalau dia rapat dia naik. Mantap. Lihat kan kawan-kawan tuh. Tuh. Nah gitu Pak. Iya. Ini kalau yang ini dia bocor. Ini kan di sini ada lubang. Kalau teman-teman mau lihat land pressure-nya di mana lubangnya, nah ini ada lubangnya nih Pak. Oh, dua ya? Nah ini ada dua lubang. Ini dia dari sini. Ketika ini dia masuk ke input shaft, di sini dia dapat pompa oli. Nah pompa oli itu tuh masuk ke sini, kemudian keluar dari sini. Kalau itu untuk yang high clutch. Nah ketika dia, ini kan harusnya rapat antara seal luar ini dengan seal dalam. Kalau tadi kita lihat kan seal dalamnya kan miring ya, karena di sini aus Pak. Oh, kayak miring ya? Nah ini aus satu, ini dua aus. Nah kenapa dia kemarin bisa sampai habis? Kemungkinan macet. Jadi dia itu Macet maksudnya? karena miring. Oh, jadi nggak kedorong? Kedorong tapi nggak bisa mundur. Oh, gitu. Jadi dia Macet ya? sekalipun dia yang kerja harusnya low reverse-nya saja, high clutch-nya tetap kerja. Akhirnya dia membakar kampas karena kampas terlalu sering ini ya. Nah ini adalah mangkok bawahnya Pak. Nah, mangkok bawahnya ini saya ilustrasi ya. Harusnya tadi kan dia kan mau naik ya. Kalau ini coba dia mau naik apa enggak. Oke. Nah dia ketika naik ini nggak mau turun. Oh ini masalahnya. Ya meskipun sebenarnya di sini ada pernya. Sebenarnya di sini ada pernya, tapi ini ketika udah naik gini, nah ini dia keras Pak. Turunnya aja susah tuh. Kalau yang tadi, yang ini kan dia langsung Mas? Ya. Dibuang anginnya, dia langsung turun kan ya? Betul. Tapi memang karena kan ada pernya ini. Cuman ini kalau kita lihat secara kasat mata, dia itu naiknya itu karena dia terdorong, tapi dia ketika habis terdorong harusnya tadi oli itu ada kevakuman kan? Iya, betul. Itu harusnya dia turun. Nah itu dia karena ada kebocoran jadi nggak mau turun. Kayak gitu. Nah begitupun juga ketika dia harusnya dapat tekanan, dia sempat bocor dulu. Nanti kalau RPM udah tinggi, nah itu baru dapat putaran. Nah tapi yang kasus ini adalah ketika dia naik, kemudian dia miring, nah, miring bentuknya itu, nah itu yang menjadikan dia kampas itu kemakan terus. Jadinya kayak gini. Nah ini kan kalau kita lihat kampas ini, dia sebenarnya bengkok Pak. Iya bengkok tadi kan? Tuh. Mana tadi ya? Dia bukan habis kemakan lurus ya? Ya, ini nih kita lihat nih. Posisinya itu bengkok kan? Nah ini semuanya hampir semuanya bengkok. Nah, terus Nah ini lurus. Iya. Nah ini bengkok. Nah kemungkinan besar dia tertekan pistonnya, kemudian dia kemakan terus. Atau mungkin pistonnya miring. Nah, sehingga dia satu posisi dia dalamnya ini ngangkat tapi dia sisi luarnya itu nggak mampu turun ya. Kayak gitu. Nah ini yang akan kita ganti. Nah ini kita ganti dapat spare part copotan. Karena ini dia pistonnya ini seperti CVT Pak. CVT itu pistonnya seperti ini Pak. Dia antara ininya mangkoknya dengan sealnya ini nggak bisa diganti. Ini dia press-pressan nih. Iya, press-pressan nggak bisa diganti. Kalau yang lain kan ini bisa dilepas ya. Iya. Ini bisa dilepas.
Ini bisa dilepas, tengahnya ini bisa dilepas. Kalau ini enggak. Gitu. Iya. Nah, tapi tadi saya masih agak ini Mas ya, masih pengen bertanya lagi. Apa yang menyebabkan itu seal yang di mangkuknya ini jadi miring ya? Kok? Ya, kemungkinan kotor dulu, Pak. Oh, Atau gitu. mungkin instalasi sebelumnya dia pemasangan penguncinya lepas itu bisa. Tapi kita nggak dapeti penguncinya lepas nih. Tapi ketika mungkin dia pemasangan dia nggak bersih juga bisa. Atau mungkin sebelumnya kasusnya udah aus duluan tapi nggak diganti. Oh iya. Jadi kalau dia udah aus, dia kan bocor. Tapi kalau dia jadi gini, yang kemarin kita tes sempat singgung yang beberapa waktu yang lalu bahwasanya Heklat ini kan dia kan putarannya dengan apa itu namanya? Konverter. Nah, ini kan langsung masuk sini. Jadi kalau konverter itu dia casingnya itu saya nggak ada konverter ya. Iya. Casingnya itu dia itu konverter di sana, Pak. Oh iya tuh. Kita angkat dulu nih konverter. Nah, berat, Pak. Ini konverter. Nah, ini, Pak. Ini kan ada casing. Ya. Kemudian dalamnya ini ada Oli. sejenis namanya reaktor. Oh iya. Atau yang kita sebut kayak turbin ya? Turbin. Nah, dalamnya turbin tuh dapat ini. Jadi Ya, ini input shaft-nya. Nah, ini pompa oli itu dapat ini, Pak, casingnya. Kalau casing konverter ini dengan putaran mesin sama. Iya, betul. Dan ini adalah yang masuk ke pompa oli. Nah, pompa oli berarti putarannya dengan mesin sama. Nah, ketika dia terjadi kebocoran di sini, Pak, kalau misalnya dia putarannya itu dia kecil ya, putarannya itu dia kecil, sementara di sini bocor, ini dia tidak akan mampu ngangkat. Jadi dia nggak akan mampu ngangkat. Tapi kalau dia putaran mesin itu bertambah, makanya kemarin kita kan RPM 3000 nggak lari, tapi kalau kita bejek di 4000-an, nah itu RPM-nya naik, cuman speed-nya nggak sebanyak RPM. Betul. Itu ketika dia dulunya sebelum terjadi hal fatal ini, itu ketika dia RPM naik dia masih mau ngangkat. Ini lama kelamaan ya. Nah, lama kelamaan karena dia bocor ataupun posisinya dia miring. Dia nggak center, akhirnya dia posisinya apa namanya? Stuck, macet. Nah, kalau stuck macet, maka ketika ini lama-lama habis, ya udah yang terjadi adalah RPM tok dhuwur tinggi tapi dia tidak meneruskan putaran ke bawah ya, gitu, ke roda ya. Nah, Mas Ardi, sebenarnya pada saat kita mengganti kampas matic nih, kampas koplingnya matic, apakah ini tuh diperiksa untuk diganti atau hanya untuk udah dipasang dipasang lagi atau tentu diperiksa, Pak. Kalau kayak kita kan mesti memeriksa biasanya nih kalau ini kita anggap aja ini rusak, Pak. Iya. Anggap aja ini rusak. Kalau rusak itu di ujung-ujung sininya itu dia gempil. Ini kan kalau ini kan masih sempurna ya. Karena ini memang masih fleksibel. Biasanya kita dapetin ini udah keras. Yang dulu kita pernah syuting itu kalau diginiin aja dia nggak mau balik. Yang pernah ya. Nah, kali ini kan dia masih mau balik ya, masih mau kembali. Nah, ada yang diginiin itu nggak mau kembali. Nah, kalau udah seperti itu, ini ketika dia aus, maka itu sebaiknya diganti. Nah, berbeda kasus dengan yang Heklat. Dengan Heklat. Heklat itu dia kayak CVT. Ini sealnya ini tertanam dengan ini mangkokannya. Kalau yang Heklat, khusus Heklat yang di transmisi Grand Livina ini dia tidak mampu diganti kecuali dia ganti harus komplit ini. Nah, kemungkinan dulu waktu pas posisi bongkar ini mungkin udah terlihat wah aus kok, tapi nggak apa-apa lah dipakai dulu gitu. Tapi salahnya adalah ketika dia terjadi grepe seperti ini dia tetap menggunakannya. Harusnya langsung diestimasi ganti. Mendingan kalau dari kami sih mendingan mobil lama nunggu spare part daripada udah dipasang tapi nggak awet. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan menjadi bukti nyata bahwasanya Heklat ini pistonnya ini dia sudah aus dan ini seharusnya dilakukan penggantian. Karena mungkin sisi luarnya bagus tapi di sisi dalamnya dia nggak rata, ini terjadi kebocoran. Tadi kalau kita semprot pakai minyak, pakai udara, mungkin dia masih mau ngangkat karena per nggak kepasang, kemudian pengunci nggak kepasang. Tapi kalau kondisi kena minyak atau oli, itu tekanannya lebih besar, Pak. Tekanannya lebih besar dan
Kalau oli itu kan ada celah sedikit dia pasti akan bocor. Bocor. Nah, kalau udah ada kebocoran meskipun tekanannya besar, ya kayak kita ini ya apa namanya mencet selang. Nah, selang air itu kan kalau dia lancar itu kan dia ini apa namanya airnya biasa. Tapi kalau ketika dia ada kebocoran, justru tekanannya itu akan fokus pada kebocorannya. Makanya muncratnya jauh. Sama kayak gini, ketika ini dia ada kebocoran, dia mungkin nggak mau ngangkat atau mungkin ngangkat nggak mau balik. Nah, yang terjadi adalah kampasnya ini kalah. Nah, bisa juga ini tadinya normal juga bisa mungkin. Ini tadinya ini normal juga bisa. Nah, ketika dia karena mungkin macet dan nggak mau balik, akhirnya ini kotor, akhirnya kan panas, Pak. Oh iya, bisa jadi juga ya. Nah, efeknya adalah ke pistonnya. Oh iya. Karena panas. Benar. Itu juga bisa. Ya. Nah, untuk kasus kedua lebih memungkinkan. Oke, bisa jadi Mas. Ya. Karena ini tadi kemakan ya. Karena ini miring jadinya panas, kemakan miring. Akhirnya ketika dia apa itu namanya bekerja itu lebih dari ininya, lebih dari jalannya dia. Akhirnya ketika dia mungkin pada satu sisi terlalu ke atas ya. Terlalu ke atas dia mengakibatkan nggak mampu balik turun. Nah, itu juga bisa. Kayak gitu. Mungkin yang kasus yang kedua, analisa kedua ini mungkin lebih masuk. Ya. Gitu. Baik. Nah, Mas Ardi, ini kan sudah kelihatan nih rusaknya apa. Biayanya berapa? Ya, untuk mobil ini yang kita ganti tentu ini unit high class-nya. Ini kita ganti dengan yang original copotan ya? Termasuk copotan, termasuk teflon-teflonnya ini juga kita pakai yang copotan. Oke. Itu. Terus yang kedua seal kit-nya semuanya kita ganti karena ini terlalu lentur, Pak. Kita khawatir nanti terjadi meskipun masih bisa dipakai, tapi mumpung bongkar dan customer juga setuju kita ganti dengan yang original. Nah, ini mendingan kita ganti. Mas, kok Mas tahu ini adalah yang bukan ori? Dia bentuknya beda, Pak. Oh, beda bentuknya. Bentuknya sama, tapi apa ya? Lebih lebar. Jadi panjang lidahnya ini. Tuh, sobat HP dia. Kita menggunakan yang asli dan yang non asli itu ternyata ada perbedaan. Ya, kalau yang asli itu ini lebih pendek. Ini lebih pendek. Ini sayangnya udah tak pasang. Lidahnya itu yang Mas bilang tadi ya? Lidahnya. Ini coba ya, saya ambil satu ya. Dan ini, Pak. Nih, kita bisa melihat ya. Ini lebih panjang daripada yang ini. Ini asli nih yang udah saya pasang. Nah, ini, Pak. Oh, iya ya. Nah, ini lebih pendek. Dan kalau Pak Topik Raba ini lebih kaku. Oh iya, kaku. Ini lembek nih. Nah, ini dia posisinya lidahnya gini, Pak. Sama gini posisinya. Nah, kalau kita Raba ini dia lebih apa ya? Proper lah ya. Keras itu ya, bukan keras tapi ya presisi. Iya, presisi untuk menahan ini tadi ya. Menahan karena oli itu kan dia kan dari sini, Pak, nyerangnya. Dari sini. Kalau di dalam sini dia ada silnya, di luar sini ada silnya, maka dia terjadi kemampatan tuh. Betul. Ini yang terdorong. Nah, ketika ini yang terdorong, kampas-kampas dan displaynya ada di sini, maka dia akan tertekan dan meneruskan gerakan. Nah, tapi kalau pakai yang ini, nanti ketika tadi kita Mas bilangin tadi ya. Yang dikhawatirkan adalah nanti ketika masuk ke casing sana ngelipat. Kalau ini kan dia kan pas ya. Ketika masuk dia nggak akan bisa ngelipat. Masuk akan bisa ngelipat. Tuh, oke. Baik, kita tanya harganya berapa, Mas? Nah, ini kalau yang original harganya sekitar 1.700.000-an. 1.700.000 untuk seal. Untuk sealnya. Terus untuk yang ini tadi apa, Mas? Kampas. Bukan ini. Oh, ini. Ini kita dapat harga 1.200.000, Pak. 1.200.000 sama 1.500.000. Nah, terus 27. Sealnya kampasnya kita pakai yang non original. Jadi kalau kampas bisa pakai non ori. Oh. Bedanya apa kalau yang sama yang original? Beda di kualitas. Tapi kalau udah kerendam, jadi rata-rata kan gini kan mirip kayak kerdus ya, Pak. Iya, benar nih. Kalau kita lihat ya. Mirip banget kayak kerdus. Tapi kalau udah kerendam oli ATF, itu dia mampu rapat dan bentuknya mirip kayak asli. Bedanya kalau asli itu berubah bentuk ya? Ya. Bedanya kalau asli itu mahal. Satu lembar itu bisa 500.000, Pak. Butuh berapa lembar, Mas? Nah, kalau di dalam ini sekitar ada 16 sampai 18 lembaran ya. Sampai 20 lembar lah kurang lebih. Kalau reverse saja 2, low reverse misalnya 4, terus high clutch-nya 3, berapa tuh? 7, 2, 9, terus forward kurang lebih 5, terus 14. Ada lagi apa ya? Overrun apa ya? Nah itu
Itu sekitar 3 atau 4. Ya kurang lebih 17. sekitar gitulah. Kurang lebih. Malah bisa hampir 10 juta ya? Nah, iya kalau misalnya per lembarnya harganya 500 sampai dengan 1 juta, iya, ya bisa sampai segitu. Nah, ini kita pakai yang non ori, satu setnya itu kurang lebih sekitar 1,5 sampai 1,8 juta. Oh, satu set. Satu set. Alhamdulillah. Ada satu set itu udah kita coba ini. Rakit. Baik, udah 3 tuh, 3 item. Terus apa lagi, Mas? Oli ATF. Oh, oli ya. Sama Oli jasa. 8 ya? 8 liter? Oli 9. Oh, 9 liter ya. Kalau kita ganti flashing itu 8, kalau bongkar gini rata-rata 9 liter. Oh, 9 liter. 9 liter. Jadi Itu ada per liternya kurang lebih 90 sampai 100 ribu. Anggap aja 100 ya. Ya kalau di total kurang lebih sekitar mungkin 7 jutaan. 7 jutaan ya. Itu sama jasa ya? Nah, jasanya sekitar 2,5 juta. 2,5 jasa. 9.500-an. Sekitar itu. Ya kurang lebih nggak nyampe 9 juta. Nggak sampai. Oh. Kalau untuk kasus ini nggak nyampe. Oke. Terus Baik. sama body valve tentu nggak luput kita harus bersihkan, Pak. Oh iya, dibersihkan itu ya. Karena memang kondisi body valve-nya waduh. Itu udah terkena kampas yang ngelipat ya harus kita bersihkan. Oke. Mas, dengan tadi kan itu kita belum lihat nih ya bentuk gram-gramannya itu. Itu berefek nggak sih ke piston yang lain, ke rumahan yang lain itu? Ya pasti. Oh. Nah, karena dia kan kalau udah masuk mengkontaminasi, Pak. Wah. Kan oli itu kan kalau udah masuk dari sini, body valve sini. Nah, ini kita bisa ngeliat nih di casingnya aja nih. Ini kan banyak banget, Pak. Nah, ini plat besi nih, Pak. Wow. Nih, coba, Pak. Waduh. Ini mah, kawan-kawan. Ini besi nih. Nah, itu besi. Nah, ini belum kita bersihkan. Ini yang kelihatan aja nih, kelihatan mata. Nanti ini kita buka, kita bersihkan, terus ini kita juga buka, kita bersihkan. Nah, ini kalau udah masuk ke dalam sini, sistem yang ada di dalam casing ini, ini kan isinya kampas-kampas ya, kampas-kampas yang ada di dalam sini, Pak. Nah, itu, ini dalamnya kan? Tempatnya di sini semua. Sini semua. Itu wes. Nah, tapi masih bisa dibersihkan berarti, Mas? Kalau bisa. Oh, masih bisa ya. Kalau dibersihkan bisa. Cuman kan kalau sealnya udah diganti, sebaiknya kita bersihkan pakai bensin sekalian. Karena khawatirnya nanti ini. Dan bensinnya nggak boleh tersisa. Karena kalau bensinnya ada di dalam matic itu membuat kan seal kan dari karet. Iya, benar. Nah, karetnya nanti rusak, megar atau ya rusak lah intinya. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita ini sementara ini kita bersihkan displaynya dulu. Jadi kan nanti kan display yang lama itu kan tetap kita pakai. Tapi kita cuci dulu pakai bensin di sini. Terus kita taruh di sana. Kalau sudah bersih semuanya, baru casing. Setelah casing yang terakhir adalah body valve. Kalau udah body valve kita bersihkan. Ini biasanya kalau kayak gini, Pak, body valve itu pasti ada yang macet pelunyarnya. Oh, karena tadi ya? Karena gram-gram itu kan gram-gram itu dia bisa mengakibatkan macet ya. Wih. Nah, makanya jadi, piston kayak piston AC itu bisa miring, bisa macet, padahal dia karet. Jadi ini tidak hanya sekedar penggantian part kawan-kawan, sobat Apedia, tapi coba bagaimana memastikan kayak body valve-nya itu tetap berjalan semua ya? Ya, semuanya harus semua yang tersinggung terkontaminasi tergerakkan oleh solenoid. Solenoid itu kan buka saluran. Nah, saluran yang sudah kebuka itu yang akan mendorong pelunyarnya. Nah, pelunyar itu yang akan membuka saluran yang dari line pressure itu, yang ke line pressure-nya. Kayak gitu. Itu harus dibersihkan. Baik, itu kalau dandan tadi berapa? Sekitar 7 sampai 9 juta. 7 sampai 9 juta. Mas Herdi, ini kita kan ganti yang tidak menggunakan part ori khususnya untuk kampas. Itu bisa bertahan berapa lama? Kampas sejauh ini kita pernah bongkar yang kilometer 170.000 ya. Itu sampai 250, artinya 80 ribuan. 80 ribu. Itu dia masih mampu sih, nggak nyampe over. 80 ribu itu berapa tahun tuh ya? Kalau normalnya setahun itu di 10.000, setahun itu 20.000, berarti 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Jadi awal dulu kita pernah membongkar. Tuh, sobat Apedia, 4 tahun dengan part kampas yang tidak ori. Tapi sealnya wajib ori. Tapi asli sealnya ya. Nah, alhamdulillah 80.000 kilometer masih bertahan sampai sekarang. Kita pernah ganti yang seal non ori juga pernah, Pak. Oh. Tapi customer bawa sendiri. Nah, itu dia punya pilihan lah. Gak apa-apa Mas dengan tapi balik nggak deh? Nggak. Pak Taufik. Waktu itu Pak Taufik juga. Taufik 1, Taufik 2 lewat negeri. Itu dia bawa sendiri sealnya sama kampasnya dibawa sendiri. Pak, tapi dengan segala risikonya, iya Mas, saya nanggung risikonya. Karena kita udah nyebutkan di awal kalau pakai yang non ori ini bisa jadi ya mungkin 1-2 hal karena faktor pemasangan juga. Benar. Kalau pemasangan itu kan pasti kita meskipun sudah hati-hati, tapi kalau sealnya dia memang tidak
Tidak sesuai ya? Tidak sesuai dan dia bisa melipat. Nah, itu meskipun kita udah tes di bawah ya, ini kan ada jalur-jalurnya land pressure, Pak. Itu kita tes-tes gini nanti kan sampai ke arah piston. Nah, itu kalau misalnya dia dites pakai angin itu dia mau ngangkat, kan kita kan kayak gini Pak, kayak tadi saya ya, Pak. Coba nyemprot, ini kan dia mau ngangkat. Nah, ketika dia mau ngangkat ini kan berarti secara kinerja ini simulasi itu harusnya si piston nggak ada masalah. Dan juga hasilnya pasti oke. Tapi ketika nanti udah dipasang karena dia mungkin habis disimulasi, sealnya yang nggak kuat malah ngelipet. Tapi kalau nggak disimulasi kita nggak bisa tahu dia kondisinya bagus apa enggak. Makanya kita harus simulasi. Nah, efek dari simulasi mungkin bisa mengakibatkan seal itu tadi menjadi ngelipet. Nah, itu juga bisa. Baik, Sobat Apedia, tidak perlu khawatir karena jangka waktu perbaikannya lagi itu lama. 4 tahun, 80.000 kilometer. Berapa kilometer Mas mobilnya? Ini kayaknya udah pernah di reduce kilometernya karena dia dari setirnya itu ini 120.000, tapi dilihat dari setirnya udah banyak. Jadi kalau ya namanya barang digital sekarang udah bisa diakali, Pak. Iya, benar. Jadi bisa diturunkan. Jadi kita nggak tahu. Nah, kalau yang pengalaman Mas Ardi, berapa ribu kilometer sih rata-rata penggantian normal dari kampas? Itu kalau yang makainya normal ya, Pak ya. Oh ya, ini kita ngomong yang normal ya. Itu 180.000. Nah, tuh 180.000. Pemakaian normal terus matic juga nggak telat-telat banget. Tapi kalau misalnya dia pemakaian nggak normal dalam artian gini, masyarakat kita mungkin sedikit mungkin ada yang nggak paham tentang cara pakai matic. Dia harus pakai cara manual, kan di matic itu kan ada yang 1, 2, D gitu ya, Pak. Betul. Nah, itu kalau dia mungkin ya karena pakai manual itu bayangan dia ya harus masuk 1 dulu, terus baru 2, baru D. Nah, itu kalau ketika diaplikasikan ke matic itu dia masuk ke 1 dulu, 2 dulu, baru D. Nah, emang ada yang pakai kayak gitu, Mas? Ada, Pak. Kita pernah dapetin. Karena gini, mungkin juga dia punya pengalaman beli mobil second, karena kan dulu kan ada customer kami yang bongkar CVT, Pak, awal-awal itu. Itu Pak Yetno itu waktu itu. Pak Suyitno itu dia dulu punya Kia. Kia itu katanya Kia itu nggak bisa jalan, Mas. Ketika dia masuk itu nggak bisa jalan, harus 1 dulu. Berarti ini mobil pernah delay. Nah, dia pertama kali dapat mobil matic yang delay. Begitu dia mungkin udah beli jual, mobil baru yang bagus, ya. Udah jual ini ya, dia pakai yang baru. Nah, itu dia masih menggunakan cara yang lama. 1 harus ke L dulu, kemudian baru ke D. Dia selalu, Mas, berarti kalau pakai itu nggak harus ke L dulu? Nggak harus, Pak, harus langsung ke D gitu. Karena dia pakai yang L dulu, akhirnya ketika dia ngegas itu kan telat ngoper. Ya RPM-nya mungkin kalau pakai mobil manual RPM 2.000 sampai 3.000 aman ya. Kadang-kadang kita shifting itu kan 2.500 kita sarankan. Tapi kan ada yang sampai 3.000, 4.000 itu baru shift. Nah, itu kan kalau di mobil matic bahaya, tapi kalau di mobil manual nggak masalah. Nah, ketika dia pakai yang mobil matic, mungkin dia dari L udah keburu 3.000 nggak dioper, akhirnya kampasnya yang low jadi cepat habis. Kalau yang CVT pulinya, pulinya itu jadi aus. Itu yang terjadi yang di mobil 1 itu. Makanya saya bilang sedikit orang mungkin menggunakan cara metode manual. Sehingga ketika dia pakai mobil itu ya mungkin pengalamannya dia dulu pernah dapat matic yang D nggak langsung jalan ketika dingin, atau mungkin ketika panas sekalipun D nggak langsung jalan karena kampas forwardnya udah tipis, itu mengakibatkan dia pakai di mobil yang lain dengan cara yang sama. Itu cara yang salah sebenarnya. Cara yang salah itu cara yang salah itu kita pernah dapati 80.000 km itu udah bongkar. Tapi kalau cara yang normal benar perawatan maticnya juga rutin, 180.000 itu paling cepat. Kalau saya pernah sering lihat dan Serena saya sendiri, Pak, itu sampai 210.000 kilometer aja masih. Oh iya. Saya juga, Mas, masih aman. Masih. Pak Topik kilometer 180. Itu aja paling matic delay, Pak. Sekarang udah enggak lagi. Udah enggak. Ya pasti kan awal-awal pasti matic delay. Matic delay itu kemungkinan karena seal ini tadi yang kita bahas ini dia udah keras. Makanya dikasih treatment itu tujuannya untuk ngelenturin seal ini, Pak. Jadi seal ini biar lentur. Tuh Sobat Apedia, yang mobil maticnya jalan paginya susah, datang ke Mas Ardi aja dah. Diobati sama Mas Ardi, cepat sembuh. Ya, kalau yang memang harus turun, yang nggak harus turun dia kan, Mas. Kalau Mas Ardi kan kayak gitu, dia nggak langsung bilang turun, tapi kasih treatment dulu, ganti ininya dulu, mungkin dibersihin gitu ya. Pokoknya kalau matic bermasalah,
itu tentu yang pertama kali dicek adalah olinya dulu. Oke. Olinya udah dicek, coba nanti di treatment nggak berhasil, bersihkan body valve. Kalau bersihkan body valve ini udah terakhir sebelum harus turun. Ya gitu. Tapi kalau udah dibersihkan body valve sembuh, ya nggak perlu turun. Karena kan biasanya kan oli yang kotor itu mengakibatkan body valve-nya itu menjadi terganggu, Pak. Sistem kerjanya. Kita udah pernah membahas tentang masalah body valve. Iya. Baik. Ya gitu, Terima Pak. kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali Pak Taufik. Habis ini kita jualan mobil. Oke, ayo jual mobil kita. Yaudah, semoga video dari kami bermanfaat. Kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin mengalami pengalaman yang berbeda tanpa harus bongkar matic, nah, monggo silakan di-share di kolom komentar. Nanti kita bisa belajar banyak dari pengalaman teman-teman. Karena guru terbaik adalah pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.